warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan ini kembali segera normal kembali. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia menelaah struktur teks fabel dengan materi secara khusus mengenai teks fabel. Apakah kalian pernah membaca teks fabel? Tentunya kalian semua pernah, karena teks fabel merupakan cerita yang sangat menarik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, bisa kalian mengidentifikasi struktur teks fabel. Yang kedua, menjelaskan karakteristik dari masing-masing bagian struktur teks fabel tersebut. Nah, lebih lanjut, marilah kita ulas satu persatu mengenai struktur teks fabel. Untuk bisa menelaah mengenai struktur teks fabel, tentunya kalian sudah harus benar-benar paham apakah teks fabel itu. Karena dengan mengetahui terlebih dahulu isinya, maka kita juga akan lebih mudah dalam menelaah struktur teks fabel tersebut. Fabel itu sendiri merupakan cerita yang tokohnya menggunakan binatang, mempunyai tema sederhana, dan alur atau jalan ceritanya sangat menarik. Nah, binatang-binatang ini mempunyai sifat perilaku seperti manusia. Itulah yang menarik bagi kita untuk membaca dan mengetahui apa isi cerita tersebut. Tentunya dalam teks fabel ini ada yang tokohnya binatang yang mempunyai sifat watak perilaku yang baik, ada juga yang culas maupun yang jahat. Masing-masing sangat beragam, karena justru dengan keragaman watak dari setiap tokoh itu menjadikan cerita fabel sangat menarik, terutama bagi anak-anak. Struktur teks fabel terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Dan yang keempat, koda. Bagian orientasi atau mudahnya kita kenal dengan bagian pengenalan itu berisi awal cerita. Tokohnya siapa, latar tempatnya di mana, waktunya kapan. Dan mungkin kita akan mengetahui sedikit ada permasalahan di bagian awal tersebut. Letak dari orientasi di dalam cerita itu biasanya pada bagian awal atau pada paragraf 1, bisa juga ditambah dengan paragraf yang kedua. Pengarang ini mempunyai beberapa variasi dalam mengembangkan orientasi itu. Ada yang diawali dengan pengenalan tokoh itu sendiri, ada yang mendeskripsikan latar atau diceritakan dengan masa lalu tokoh-tokoh yang ada di situ, terutama untuk tokoh utamanya. Nah, bagian yang kedua yaitu komplikasi. Mudahnya dalam kalian berpikir, komplikasi itu berisi permasalahan yang kemudian nanti mencapai klimaks atau puncaknya. Antara tokoh yang satu dengan yang lainnya ini jelas ada pergesekan, ada perselisihan, baik yang ringan, sedang maupun yang rumit. Nah, konflik itu sendiri bisa terjadi secara lahir atau fisik, tampak oleh tokoh yang lain. Misalnya kalau ada tokoh yang bertengkar, berkelahi, saling memukul. Dan yang kedua yaitu konflik secara batin atau di dalam hati. Ini tidak bisa diketahui secara langsung oleh tokoh yang lain, tetapi akibatnya itu yang bisa diketahui oleh tokoh yang lain. Misalnya ada tokoh yang tiba-tiba menyendiri, itu penyebabnya apa? Nah, itulah di situ sebagai contoh dari konflik batin. Nah, permasalahan bisa terjadi di dalam diri tokoh itu sendiri ataupun antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Dengan adanya permasalahan atau konflik ini menjadikan teks fabel itu semakin menarik sehingga diminati oleh anak-anak. Bagian yang keempat adalah resolusi. Tentunya setiap permasalahan pasti mempunyai jalan keluar atau resolusi. Di dalam bagian resolusi ini pengarang akan memunculkan solusi, jalan keluar, alternatif penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokohnya itu. Hanya saja kalau kita cermati penyelesaian itu ada yang berakhir dengan meredanya konflik, tetapi ada juga yang sedikit masih menggantung, sehingga
permasalahan-permasalahan itu walaupun menggantung atau langsung selesai tetap mempunyai solusi penyelesaian. Nah, bagian yang keempat yaitu koda. Koda disebut juga sebagai akhir cerita. Kalau kita lihat dalam rangkaian cerita di dalam satu teks, koda itu terletak pada bagian bawah atau dengan mudahnya kita katakan paragraf yang terakhir. Hanya saja sifat koda itu manasukan, boleh ada, boleh tidak. Untuk koda yang ada di dalam sebuah cerita, berarti memang pengarang sudah menuliskan secara langsung pada bagian akhir cerita. Tapi kalau yang tidak ada atau yang tersurat, itu berarti pembaca harus mencari sendiri, membaca berulang, memahami dari awal sampai akhir cerita. Karena koda ini berisi pesan, amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, kita sudah membahas satu persatu 4 bagian dari struktur teks fabel, yaitu mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau kalian ingin mempraktekannya, silahkan mencari satu contoh cerita fabel, kemudian dicoba untuk diuraikan strukturnya dengan memahami karakter dari masing-masing struktur itu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kalian bisa mengembangkan lebih lanjut dengan cerita-cerita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.